الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب Dijapri aja ke إلا saya ya من pertanyaan بعد ini. ما Kita butuh waktu ya. Panjang sekali ini pertanyaannya. Silakan dijapri aja ke nomor saya ya. Nanti insya Allah akan saya jawab ya. Karena waktu kita terbatas. Kami berikan dulu kepada penanya yang berikutnya ya. Ya, terima kasih Pak Umar, nanti akan kami jawab lewat teks saja. Dan pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kami berharap pertanyaan itu kembali kepada tema kita. Ya, hari ini kita mendengarkan testimoni saudara kita Indra Siregar. Ya, mungkin ada pemirsa yang penasaran, ingin bertanya lebih detail lagi kepada saudara kita ini, dipersilakan ya. Tapi nampaknya baru satu orang penanya, Pak Umar, yang mana pertanyaan beliau sedikit di luar tema kita. Jadi mohon maaf Pak Umar, nanti jawabannya lewat teks saja kami jawab. Terima kasih Pak Umar ya. Baik Indra, tadi cerita kalau bicara batin itu pastilah jauh sekali perbandingan sekarang dengan yang dulu gitu ya. Yang mula-mula Indra rasakan secara spiritual itu apa kira-kira? Secara ibadah ini ya, Ustaz. Ya, spiritualnya ya di dalam batin itulah Pak, dari misalnya tenang jiwa kalau lagi sholat, ya, ketika puasa gitu. Khususnya buat sholat lah ya, Ustaz. Karena perbandingan yang dulu dengan yang sekarang kan sholat gitu ya, Ustaz. Iya. Perbandingan jauhnya. Jadi yang Indra rasakan sholat itu ada kekhusyuan, Ustaz. Kekhusyuan dalam sholat itu. Jadi kalau kita ibadah itu kan ya tenang, karena di Islam gitu, Ustaz. Anak kayak gimana ceritanya, Ustaz? Sholat tenang, nggak ada bising-bising atau orang lain yang itu kan, beda kayak yang dulu gitu ya, Ustaz. Iya. Kita ibadahnya. Jadi lebih terarah gitu, Ustaz. Lebih terarah, kita lebih khusyuk menghadap Allah yang sebenar-benarnya. Kita sholat dengan membaca, karena 90% dari sholat kita itu kan adalah doa, Ustaz. Betul. Nah, jadi di situ letak kita berhubungan dengan interaksi kepada Allah langsung. Subhanallah. Tenanglah Ustaz intinya. Tenang sekali ya. Kalau puasa itu ada enggak waktu pertama kali puasa kemarin tuh, ada enggak semacam kaget perutnya atau gimana? Kalau puasa pertama pasti lah Ustaz, karena namanya pertama kan Ustaz. Iya, iya. Tapi karena ini udah kedua kali, jadi, ya karena udah terbiasa lah. Terbiasa. Sudah adaptasi ya. Udah ada adaptasi karena dulu puasa sunnah dulu ya belajar Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ini wajah Indra dulu dengan sekarang beda sekali nih ya. Ada bercahaya betul wajahnya ya. Ini pengaruh sholat ini ya. Alhamdulillah. Ya, kan Allah katakan dalam Quran itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi orang yang rajin sholat itu kata Allah di wajahnya itu ada terpancar bekas-bekas sujudnya. Jadi Indra dulu datang ke sini agak kumal wajahnya ya. Nah, sekarang udah mondok, udah tiap hari baca Al-Quran, ditambah lagi puasa Ramadan, Masya Allah. Biasanya orang kalau Ramadan itu kan lemas, loyo gitu kan. Benar. Tidak bersemangat. Tapi ini Indra kok Masya Allah. Ya. Luar biasa. Mungkin karena niatnya kuat ya. Niat kita sampai kapanpun ya niat tidak kuat lah Ustaz. Alhamdulillah. Karena nggak tahu dimanapun kita melangkah siapa orangnya yang dapat hidayah juga, mungkin karena kita di situ Ustaz. Iya. Terus kita mau tahu juga teman-temannya dulu waktu non muslim itu. Begitu mendengar Indra itu masuk Islam, apa komen mereka? Di sini agak seru Ustaz. Jadi Indra kan agak aktif sosial media gitu Ustaz. Iya. Jadi terutamanya di Instagram. Jadi di teman ana post foto dan caption tentang Islam. Jadi teman itu ana kasih tahu ke publik bahwa udah masuk Islam Ustaz. Subhanallah. Jadi reaksi orang itu beda-beda teman ana Ustaz. Ada yang mensupport, yang mensupport itu biasanya orang yang udah muslim, teman-teman ana Ustaz. Ada yang ngejudge juga, itu teman-teman ana di agama yang sebelumnya, Ustaz. Iya. Jadi ya macam-macam lah isi itu mereka komen-komen mereka kan, ada yang bilang, aduh, sayang gitu. Iya, sayang kali kau, miris sekali hidup kau. Kan? Masya Allah. Terkadang kita juga sedih, terkadang kita juga bahagia kan, Ustaz. Betul. Nah, jadi di situ ana nggak balas lah. Yang miris itu dia ke kita atau kita ke dia itu? Yang miris itu kita kadang Ustaz. Kita ke dia ya. Kita ke dia karena ya kita dipilih Allah gitu Ustaz. Betul. Lebih memahami duluan gitu Ustaz. Dalam perspektif dia
Antum yang miris. Kita yang miris. Padahal dia nggak tahu kalau kita bahagia gitu. Iya Ya. gitu Ustaz. Alhamdulillah. Padahal lihat wajahnya aja udah nampak senang sekali nih. Alhamdulillah. Kayak wajah-wajah pengantin baru ini. Insyaallah Ustaz 2020 Ustaz. 2020 ya insyaallah. Tapi kan baru 21 tahun umurnya. Enggak apa, lebih bagus Ustaz. Jangan buru-buru lah. Oh, gitu. 21. Jadi ustadz dulu lah. Jadi Ustaz insyaallah Ustaz. Ya, jadi pendakwah. Kasih dulu waktu senior-seniornya dulu yang nikah. Oh, baik. Ya. Kelamaan Ustaz seniornya Ustaz. Enggak apa-apa itu. Pokoknya bikin target lah, ikuti sunnah. Iya, nah Ustaz. Nabi kita nikah umur 25 tahun ya. 20 tahun. Iya, Jadi baik. sekarang 21, masih ada 4 tahun lagi 4 tahun. mempersiapkan diri untuk jadi dai, jadi ustadz, apalagi kuliah di PT IKI sudah barang tentu. Di sanalah inti ya. Yes. Kalau di PT IKI itu biasanya pasti jadi ustadz lah. Amin, Apalagi ada amin, penekanan menghafal Quran di sana. Amin, Jadi amin. kesempatan belajar ini jangan sampai disia-siakan dan harus ada target. Targetnya bagaimana 4 tahun ke depan ini sudah menjadi ustadz. Ketika nikah nanti saya pikir Indra nggak usah cari-cari jodoh lagi. Pasti Indra menjadi rebutan wanita ya. Insyaallah. Pertama ganteng ya. Yang kedua mu'allaf. Iya Ustaz. Yang ketiga udah jadi ustadz pula lagi. Amin, amin. Nah, jadi nanti insya Allah akan Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Amin Ustaz. Kalau bisa cari yang hafizah. Amin, amin. Ya. Nanti dicari Ustaz. Ya insya Allah ya. Dan apa namanya ya supaya target itu jelas. Iya Ustaz. Siap. Jangan buru-buru dulu lah ya. 21 tahun nikah itu terlalu muda kayaknya. Terlalu muda, baik Ya, Ustaz. 25 lah target 25 25. ya Ustaz, baik Ustaz. Supaya nanti bisa jadi dai. Oke, pemirsa Anda TV rahimakumullah. Kami mengundang lagi antum untuk dialog interaktif dan juga kalau ada pertanyaan lewat teks dipersilakan ke kami. Dan sampai saat ini sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk dan kita lanjutkan bincang-bincang kita Indra. Terus apa namanya? Sekarang ini kalau melihat dari segi perilaku orang Islam ya, Iya kan, Ustaz. kan sekarang ini kan Islam itu seringkali dipojokkan, dihujat, dihina, dituduh sebagai ajaran teroris dan sebagainya. Indra sebagai seorang mu'allaf terpengaruh nggak dengan kalimat-kalimat atau malah apa namanya kesal kok ada tuduhan yang begitu? Sepertinya nggak seperti itu gitu. Gimana rasanya? Jujur sebenarnya kita kesal ya Ustaz. Karena Kesal ya? kenapa itu bagian dari syariat agama kita ya kan Ustaz. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menyalahkan mereka Ustaz. Karena kenapa? Karena mereka nggak paham. Betul. Ya, karena mereka nggak belajar. Mereka mereka nggak paham karena mereka nggak baca Al-Quran, mereka nggak percaya hadis, mereka nggak belajar akidah, mereka nggak belajar tauhid. Nggak tahu Karena Islam lah. iya, karena di situ mereka bisa mengejek, di Iya. situ mereka bisa nyimpulkan. Di sisi lain di situlah guna kita untuk mendakwai mereka. Ustaz. Subhanallah. Dan begini Indra, ya kadang-kadang kan tuduhan itu juga Iya, Ustaz. sangat subjektif dan tidak adil, ya kan? Kalau ada satu orang Islam melakukan perbuatan kekerasan dengan cepat, Iya. media menuduh itu teroris, Betul, Ustaz. dihubungkan dengan agama Islamnya. Iya, betul, Ustaz. Padahal ada orang dari agama lain yang melakukan pembunuhan kepada orang Islam, Iya, benar. bahkan sampai lagi sholat Jumat ditembakin segala macam. Yang bersangkutan kan tidak dituduh sebagai teroris. Nah, Iya, ada penghakiman manusia yang secara tidak adil terhadap agama Islam. Tapi Indra tidak terpengaruh dengan itu. Kadang-kadang ada mu'allaf itu dia dalam rangka brainwash ya, untuk menanamkan brainwash. keraguan agar dia murtad lagi begitu. Benar, Ustaz. Tapi Indra sendiri nggak terpengaruh ya? Alhamdulillah enggak lah Ustaz, karena kita kan ya Ustaz tahu sendiri posisi anak di pesantren jadi terjaga lah gitu. Ustaz. Alhamdulillah. Terjaga. Dan isu-isu itu semua propaganda mungkin lah Ustaz. Betul. Propaganda media sosial karena banyak di media sosial itu yang bungkam akan kebenaran Islam. Betul. Jadi mereka membuat berita hoax. Jadi setiap umat di dunia ini yang disalahkan ya Islam. Karena Islam itu agung, jadi mereka mau merendahkan. Ustaz. Betul, betul. Islam itu tinggi, jadi mereka mau jatuhkan. Ustaz. Iya, Di situ Masya Allah. posisinya. Ustaz. Luar biasa ya. Tapi sekarang ini menarik. Sejak musim corona ini Indra, Iya, Ustaz. justru terbalik. Orang yang tadinya banyak mengejek, menghina Islam, sekarang banyak di dunia barat itu, Berlomba-lomba. di Jerman, di Inggris, di Italia, di Amerika, malah di situ apa namanya banyak meminta gerejanya diazanin malahan. Oh, dia ini. Ya, kita ada viral di sosmed itu kan. Allah. Ada ulama sedang azan di gereja, ada ulama azan di gedung-gedung. Karena diteliti
suara azan itu katanya di mana ada azan berkumandang, di situ corona ndak ada. Allah. Subhanallah. Ya, akhirnya orang sana percaya bahwa yang bisa mengusir corona, penyakit ini hanyalah azan. Azan Muhammad Bahkan yang menarik, Presiden Donald Trump belakangan ini setiap kali dia mengadakan acara-acara kenegaraan, Innad-dina 'indallahil Islam.